Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini penonton sekalian, kita dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung. Oleh karena itu, dalam perjumpaan kali ini alangkah baiknya terutama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penonton yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah menegaskan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pastilah akan merenggang nyawanya atau meninggal pada nantinya. Alangkah lebih baiknya sebagai kita manusia yang bernyawa, pastinya kita memiliki harapan setelah nantinya meninggal dunia, kita ingin masuk ke dalam surganya Allah atau kita akan masuk ke nerakanya Allah. Harapan kita itu dalam perkataan Imam Baijuri yaitu adalah al-himmah atau ar-raja wa ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi ma'al ahdi fil asbab, yang artinya bahwasanya harapan dan cita-cita kita itu adalah sesuatu yang tumbuh dalam hati kita, yang kemudian disertai dengan langkah dan gerakan untuk melaksanakannya. Wa amma ta'alluquhu bi ghairil ahdi fil asbab fatomahu. Dan harapan dan cita-cita kita apabila tidak disertai dengan langkah untuk melaksanakannya, untuk meraihnya, maka itu hanyalah omong kosong belaka. Cita-cita kita sebagai umat Nabi Muhammad pastinya adalah untuk bertemu Nabi Muhammad di surganya nanti. Oleh karena itu, cara-cara kita menggapai surganya Allah terdapat banyak sekali cara. Akan tetapi pada dasarnya pasti dikategorikan dalam dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah sudah seringkali kita laksanakan. Melaksanakan sholat, berpuasa ketika Ramadan, berzakat dan sebagainya. Itu hal-hal yang hubungannya terkait dengan Allah. Akan tetapi kadangkala kita melupakan ada poin penting yang lainnya, yaitu hablum minannas. Hablum minannas kadangkala seringkali kita sebagai manusia lupakan, karena kita terpaku pada surga itu hanya dapat diperoleh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hablum minannas, hubungan kita kepada sama manusia mendapatkan sebenarnya memiliki porsi yang cukup besar pula. Hal itu dikarenakan kita sebagai salah satunya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, hubungan kita itu nanti akan bisa dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang berakibat baik dan yang kedua yaitu yang berakibat buruk. Yang pertama, hablum minannas, amalan-amalan kita, hubungan-hubungan kita dengan manusia, apabila kita laksanakan dengan baik, maka itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung besar jumlahnya. Hal ini dibuktikan dengan apa? Bahwasanya salah satu hadis yang menyatakan bahwasanya idza matal insana in qata'a anhu amaluhu ila min salasa. Bahwasanya setiap manusia yang meninggal maka akan terputus seluruh amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu yang pertama yaitu as-shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ini kaitannya dengan hubungan kita dengan manusia juga pastinya. Yang kedua yaitu ala ilmun yantafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Itu hubungannya kita dengan manusia juga. Yang ketiga yaitu waladin solihin yad'u, yaitu seorang anak yang solih yang mau mendoakan. Itu juga kaitannya dengan hubungan manusia. Tiga hal tersebut adalah perkara-perkara yang ada kaitannya dengan manusia, dan itu adalah hablum minannas.
ketika kita melaksanakan hal tersebut, kita menjaga ketiga hal tersebut, kita menjaga hubungan dengan sama manusia dengan baik, maka pahalanya kita tidak akan mengira-ngira. Bahkan kita meninggal itu masih terus berlanjut. Akan tetapi ketika kita buruk kepada sama manusia, kita tidak menjaga hubungan baik dengan sama manusia, maka dikatakan bahwasanya ditanyai apakah orang-orang yang muflis itu. Muflis berarti bangkrut di situ. Dikatakan muflis ini bukanlah orang yang kehilangan hartanya sehingga menjadi miskin. Akan tetapi muflis di sini dikatakan bahwasanya orang yang datang di hadapan Allah nantinya dengan segala macam pahala amal ibadah, puasa dan sebagainya. Akan tetapi bersamaan dengan datangnya orang itu, datanglah orang yang di dunia dia caci maki, dia hina, dia rugikan, dia ambil hartanya, maka diambillah pahala orang tersebut. Ketika sudah habis pahala itu diberikan kepada orang yang dia lukai tadi, maka dosa orang yang dia lukai tadi diberikan kepada orang yang muflis tadi, merugi. Maka pada dasarnya penonton sekalian, hubungan-hubungan kita sebagai sesama manusia haruslah kita senantiasa kita jaga, kita perbaiki, sehingga amal-amal ibadah kita yang kita lakukan nantinya tidak akan terkurangi karena amal-amal kita, karena perbuatan-perbuatan kita kepada sama manusia yang buruk, dan juga dengan kita beramal yang baik tersebut maka dapat mengantarkan kita lebih tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.